Bilang yang nggak pakai siwak haram, ntar jadi kue klepon lagi lo. Itu iseng banget ya, kue klepon nggak islami. Jangan dengerin Pak, Bu, klepon itu halal, ya, bikin gaduhan. Kita ini kan tadi juga mengatakan bahwasanya ekonomi umat itu juga perlu ditingkatkan. Siap. Nah, kita ini kebetulan di sini itu ada Thomas Ustaz. Jadi dari produk sampai ini semua yang muslim. Itu bagaimana upaya untuk menyadarkan umat untuk membeli kepada memang produk muslim dan kepada yang muslim saja gitu Ustaz. Baik. Bismillah. Inilah pentingnya. Inilah pentingnya kita kumpul seperti ini, ya. Dan begini Pak, mestinya fas'al al-zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kita nggak paham merasa situasi atau nggak paham terhadap kondisi. Kebanyakan dari kita ini kurang paham ilmu marketing dan lu memarketingkan produk sehingga nggak jalan produknya, kalah gitu loh kita ilmunya, ya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa? Misalnya produk muslim yang mereknya X gitu, oh produk muslim disebutlah, misalnya air minum Ajwa gitu loh, tidak serata distribusinya dari produk yang mereknya X gitu. Kenapa? Karena nggak ada ilmu marketing yang baik. Dia bikin iklan ding 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 ding, apalah gimana lah gitulah, ding dang dung ding dang ding ding dang ding 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 gitu loh. Dia bikin iklan terararet tet 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 tet, dibikin iklan gitu loh, murni kayak ada rasa pahit gitu loh dan sebagainya. Ini strategi marketing yang mereka buat sehingga kita tergoda. Sementara umat Islam nggak punya, oh nggak ada sarananya, nggak ada prasarananya. Banyak sekarang sosial media itu menggila. Bikin dong, gitu loh. Jadi jangan salahkan produk X itu. Wah, ini kita ya karena kita nggak cerdas dalam memarketingkannya, nggak baik dalam mendistribusikannya. Mestinya jago dalam distribusi, mestinya jago dalam marketingnya sehingga umat tadi terpanggil untuk membelinya begitu. Dari dulu kita sikat gigi siwak aja, sementara yang lain titik-titik dengan herbal, oh laku, nggak laku dibikin lagi, titik-titik anti gigi berlubang, beli lagi orang, belum habis itu dibikin lagi, titik-titik sensitive care, orang beli lagi, belum habis itu keluar lagi yang baru, titik-titik apa lagi, khusus untuk kesehatan gusi, kita siwak doang. Akibatnya orang beli dia gitu. Mestinya bikin siwak, ya. Jangan bilang yang nggak pakai siwak haram, ntar jadi kue klepon lagi lo. Itu iseng banget ya, kue klepon nggak islami. Jangan dengerin Pak, Bu, klepon itu halal, ya. Bikin gaduh aja, ya. Islami atau enggak, karena dulu nggak ada pada zaman Nabi klepon. Berarti makan pastel juga nggak boleh dong. Nah tadi gue makan sambosa. Mana Bang Ferry? Tadi gue makan sambosa. Sambosa juga nggak ada. Sambosa kan India, iya kan? Minum teh adeni gitu. Apalagi ntar nih, pasti habisnya ada sate ayam. Gue tahu. Gue tahu pasti. Pasti udah enak banget tuh di bawah. Nah ini ada Bu kita nih, selurusan saya nih, Bu. Nah beliau ini punya produk luar biasa, ya, memajukan produk-produk umat Islam. Umat Islam tuh banyak, tolong deh, jangan madu lagi, habatus saudah lagi, aduh. Yang lain gitu loh. Yang lain jangan madu lagi, habatus saudah lagi, madu lagi, habatus saudah lah. Seolah-olah cuma dua produk Islam, cuman madu sama habatus saudah. Sama satu lagi obat kuat. Ya. Yeah.
capek dah gua dah. Jangan dong gitu loh. Baju muslim. Ya, topi, kacamata gitu loh. Jadi beragam gitu loh. Dulu yang namanya Kasum, Kasum itu yang paling top pembuat kacamata. Ya Pak ya, yang seumuran tahu ya. Udah uzur kita ya. Ya kan Kasum itu kan paling top. Yang namanya mereknya Ray-Ban kayak Adidas kayak apa kayak bikinnya di Bandung sama Kasum. Tapi sekarang kan udah nggak lagi. Cuma jual kacamata kan, Lili Kasum gitu kan. Hanya ada satu Lili Kasum gitu. Iklannya begitu ya. Allah alam bisawab. Jadi Pak, gara-gara kita kurang marketing. Maaf, bukan saya menghina soal madu. Ini memang dari Quran. Bukan cuma menghina abad Rasulullah. Ini dari hadis Nabi. Dicampurkan jadi yang mujarab. Tapi cuma jangan itu gitu loh. Kenapa pastel makcik doang? Ada pastel yang lain mestinya gitu loh. Kenapa? Apalagi martabak puas misalnya atau apa. Jadi umat Islam tuh banyak mesti produknya. Ya ayam goreng apalah gimana. Kenapa cuman yang itu doang? Ya, banyak umat Islam tuh punya produk. Jangan cuman itu aja. Obat kuat, madu, obat tuh udah. Selebihnya lain kagak ada. Pembersih mesti ada. Pengkilat mesti ada. Menggilapkan mobil. Islam mesti punya produk itu. Deterjen mesti punya produk itu. Jangan itu lagi semuanya. Jadi beragam. Begitu ya. Keset gitu. Ada tulisan welcome ganti ahlan wa sahlan begitu kan. Kayaknya udah Isa nih masuk ya. Ya. Ustaz Us, aneh masih salam, aneh masih ngajar ya. Afwan banget. Insya Allah pada Isya mungkin agak telat sedikit ya. Ini masih Isya di sini dulu. Ini masih di depan jamaah. Afwan. Baik, kalau nggak ada kita persiapan. Fadl, silahkan. Alhamdulillah, kasih mic-nya. Sebenarnya apa makna yang terkandung di balik apa tadi seorang gubernur sampai melihat tulang yang dikerat dengan pisau. Oh iya, Masya Allah, maaf saya belum jelasin. Amr bin As menangis. Kenapa? Karena kau akan jadi tulang. Itu maknanya. Kau akan jadi tulang. Mau ngapain lu sombong? Bentar lagi lu mati. Gitu. Lu mati jadi tulang. Dan akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi bilang, siapa yang memusuhi mereka, aku akan jadi musuhnya di hari kiamat. Tuh, saking kita nggak boleh menciptakan permusuhan terhadap orang-orang yang bukan Islam. Siapa yang mengambil hak mereka dengan tidak yang hak, saya akan jadi musuhnya dari kiamat. Gemeter makanya. Amr bin As tuh tahu kalau Anda makan harta orang yang bukan Islam, mengganggu kehormatannya, mengganggu agamanya, mengganggu harta bendanya, mengganggu segalanya, musuh ente di hari kiamat Rasulullah. Makanya gemeter Amr bin As. Sementara kita kebanyakan orang yang nggak paham, fanatik. Wah dia bukan muslim, sikat. Kurang ajar. Saya dituduh begitu Pak sama orang-orang. Padahal ceramah saya dari 20 tahun lalu kayak begini. Waktu kerusuhan 98, saya jagain rumahnya Kohandi tuh depan rumah, sebelah rumah saya itu orang Cina. Saya yang jagain. Disangka gue anti Cina. Coba kurang ajar kan. Ini ceramah saya 20 tahun tetap kayak begini, nggak bakal berubah. Lah buktinya Ustadz sama Ahok, itu beda jurusan. Dia menghina agama, saya bukan menghina etnis. Saya lawan orang-orang yang menghina agama. Agama saya nggak boleh dihina dong. Sebagaimana saya tidak pernah menghina agama Anda. Ustadz saya dikatain misalnya ada orang, saya nggak akan bela dong. Habib saya dihina, saya akan bela dong. Guru saya itu kan bela dong. Ini beda, karena dia melakukan pencemaran, dia melakukan keburukan. Maka kita bilang mesti dihukum begitu Pak. Jadi korelasinya adalah dia ketakutan. Kenapa? Karena ente gubernur cuma sebentar. Gitu. Jadi jangan sombong. Paling sampai 2024 begitu contohnya. Istilahnya. Ente jangan sombong jadi wali kota, jadi gubernur, jangan sombong. Ente bakal jadi tulang bentar lagi. Dan ketika jadi tulang, siapa penolongmu di hari kiamat? Kalau bukan kesempurnaan akhlak. Kenapa? Karena kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan.
Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang baik adalah seberat-beratnya timbangan. Lebih berat Pak daripada Bapak mengeluarkan emas sebesar gunung Uhud. Akhlak yang baik itu lebih berat daripada itu. Maka itu jadikanlah akhlak yang baik sebagai tameng, sebagai andalan. Kenapa? Karena kalau kita andalin harta, yang kaya menang dong. Nabi hebat bahasanya, bukan berkata yang paling sempurna imannya, yang paling banyak sedekahnya. Ya, yang kaya menang dong. Yang paling banyak imannya, yang paling besar imannya, yang paling sempurna imannya, yang paling banyak umrohnya. Ya, orang Saudi menang dong. Ya kan? Yang paling sempurna imannya, yang tiap tahun berangkat haji. Ya, yang punya BPH aja menang dong. Ya kan? Kata Nabi apa? Yang paling sempurna imannya, yang semua orang punya, yang paling baik akhlaknya. Itulah sesempurnanya iman. Dan akhlak yang baik ini bukan hanya kepada muslim mukmin saja. Akhlak yang baik juga kita sampaikan kepada saudara-saudara yang tidak sesama mukmin, ya, yang sesama hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, ini bukan ukhuwah Islamiyah saja, tapi ukhuwah watoniyah juga. Sesama mukmin memang punya 3 hak. Dia mukmin, dia saudara, dia tetangga. Itu punya 3 haknya. Gitu. Ada yang punya 2 hak doang, Pak. Dia bukan mukmin, tapi dia tetangga. 2 haknya. Ada cuma 1 haknya doang. Dia tetangga. Atau dia bukan mukmin, tetap punya 1 hak. Tetap kita berhak. Tetap kita wajib berlaku baik, dan dia berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita. Udah azan Isya, hadanallahu wa akum ajmain. Saya mohon pamit karena ada rapat di Condet sekarang juga. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.